Internasional pun terus memberikan dukungan nyata bagi para pelaku usaha UMKM, tak terkecuali di wilayah Gorontalo yang terkenal dengan wisata bahari hiu paus. Seperti apa bentuk dukungan Bank Indonesia tersebut? Langsung saja kita simak liputan jurnalis CNBC Indonesia, Emanuela Bunga Suara Ega Tirta dan juru kamera Hario Riantomo dari Gorontalo. Usaha mikro kecil dan menengah menjadi pilar penting bagi ekonomi Indonesia karena kontribusinya mencapai 61% untuk produk domestik bruto. Serapan tenaga kerja di sektor ini pun mencapai 97% bagi pasar tenaga kerja nasional. Maka dari itu, Bank Indonesia selalu memberi perhatian khusus dan juga memberikan inisiatif lebih untuk mendorong sektor UMKM di Gorontalo. Saat ini saya sedang berada di Gorontalo untuk melihat lebih lanjut langkah konkret apa saja yang sudah diberikan Bank Indonesia untuk mendorong sektor UMKM di daerah ini. Gorontalo, provinsi di pinggir Teluk Tomini yang terkenal dengan wisata bahari hiu paus di Desa Batubarani, menyimpan begitu banyak potensi ekonomi. Sejumlah sektor usaha seperti pertanian, perikanan, dan perdagangan merupakan sektor-sektor penopang utama perekonomian Gorontalo. Sektor-sektor itu pula yang menjadi penyerap tenaga kerja terbanyak di Gorontalo. Dan pergerakan ekonomi di sektor-sektor tersebut tentunya tak lepas dari segmen usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, terlebih mengingat besarnya kontribusi UMKM pada perekonomian Indonesia. Karena itulah Bank Indonesia sebagai institusi yang turut menjaga stabilitas perekonomian nasional terus melakukan berbagai inisiatif untuk mendorong pertumbuhan sektor UMKM tak terkecuali di Gorontalo. Kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo menjadi motor penggerak UMKM agar bisa bersaing, tidak berhenti di pasar lokal, tapi juga melaju ke pasar internasional. Saya di Gorontalo itu sudah 11 bulan. Sejak saya datang ke sini sampai saat ini saya sangat apresiatif dengan perkembangan UMKM ada di Gorontalo. Saya bisa melihat, teman-teman bisa melihat perkembangan wisata kuliner UMKM Gorontalo semakin banyak mudah ditemui di Gorontalo, dan khusus untuk UMKM. Satu siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri. Halo, salam olahraga. Dalam balapan MotoGP Mandalika 2025 di sirkuit Mandalika, Alex Marquez finish di posisi ketiga, sementara pembalap Rookie Ferdinand Albuquerque keluar sebagai juara. Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Menjelang Natal dan Tahun Baru, sejumlah bahan pangan mengalami kenaikan. Di kota Tangerang, Banten, harga cabai dan daging ayam melonjak tajam hingga membuat pembeli sulit mengatur keuangan. Sementara di Cilacap, kenaikan harga cabai disambut sumringah oleh para petani cabai. Mengembangkan kapasitas untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari produk UMKM sampai mereka memiliki akses kepada pembiayaan dan juga pemasaran yang luas baik di tingkat nasional maupun di pasar ekspor. Salah satu pengembang
Data dari dukungan yang dilakukan Bank Indonesia pada sektor UMKM di Gorontalo diakui langsung oleh para pelaku UMKM di daerah tersebut. Kalau dulu masih saya belum jadi Bank Indonesia, itu omset saya masih 25 juta gitu. Setelah dari 2018 sampai sekarang, itu omset saya sudah jauh di atas itu. Jadi kami sangat disupport Bank Indonesia, ikut pameran-pameran juga, produk kami juga dipromosikan di berbagai event pameran di dalam daerah atau di luar daerah. Kalau kami tidak berangkat, pasti produk kami dikirim ke Bank Indonesia Pusat untuk promo di sana, terus dijadikan souvenir juga. Akhirnya dari souvenir itu, setiap kegiatan Bank Indonesia, produk UMKM yang diambil khususnya binaan Bank Indonesia. Nah dari situ kan lebih banyak lagi yang kena. Peserta acara itu pasti lebih kenal. Setiap kali kegiatan Bank Indonesia pasti ada yang konsumen baru yang nelpon, oh ibu saya mau pesan Paneradore, saya dapatnya dari souvenir Bank Indonesia gitu. Kenapa kami sangat berteman sampai sekarang. Banyak sekali bantuan yang sudah diberikan oleh Bank Indonesia kepada saya, karena tentunya beberapa hal yang dalam tanda kutip tadi yang sudah saya lakukan yang dianggap oleh Bank Indonesia itu cukup prestisius seperti itu. Jadi sejauh ini saya sudah bantu rumah produksi, kemudian beberapa interior di galeri saya juga punya satu galeri di Jalan Abu Salib. Kemudian juga di rumah produksi sini kemarin ketika berhasil membawa tamu untuk bisnis matching ke saya juga disupport banyak sekali peralatan yang tentunya bisa mendukung produksi saya untuk bisa memenuhi target dari konsumen, permintaan pasar. Milau Mekar Snack dan Tiar Handicraft adalah dua contoh kisah sukses UMKM binaan dari sekian banyak UMKM. Pertamina menambah 6 kali lipat stok Pertalite mencapai 6.000 kiloliter. Sementara solar ditambah hingga 3.000 kiloliter. Stok Pertalite sebesar 6.000 kiloliter ini sama dengan stok optimal 6 kali lipat dari konsumsi normal rata-rata harian. Sedangkan solar sebanyak 3.000 kiloliter sama dengan 4-5 kali dari konsumsi harian. Stok BBM itu nantinya untuk mencukupi 271 lembaga penyalur baik SPBU, SPBN Nelayan hingga Pertashop di wilayah Tegal Raya. Kita tambah sampai dengan 25%, biasanya itu terminal BBM Tegal menerima 3 kali ritase, karena ini mulainya dari terminal BBM Maos melalui kendal kereta itu per ritasenya 608 KL ya. Nah, biasanya terima 3 ritase nanti ketika kita sudah prediksi akan terjadi proses konsumsi, akan kita tambah 1 ritase lagi. Perusahaan listrik negara menambah stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU menjelang liburan Natal dan Tahun Baru. SPKLU di kantor PLN Unit Pelayanan 3 Bandung kini telah tersedia layanan bagi pengguna mobil listrik dengan 8 stasiun dari mulai medium hingga fast charging. Secara keseluruhan, baik yin yang adalah Ita pikirkan kan sekolah khusus perempuan di lingkungan Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Dalam bunker dan merasakan energi yang berbeda. Konon katanya di dalam bunker itu pernah ada terlihat sosok-sosok gaib, bahkan suara-suara yang tak kasat mata. Benar nggak?
Kalau itu Mbak Wuri Bayar itu orang Solo. Ya. Jadi artinya gini Mas Aiman dan teman-teman semua. Andai kata dari Wingfood. Datar nih. Ini sedap kap Singapore Spicy lah kata gue sih. 난 학교 왔는데 어디야? 알바 어때? 그럭저럭. 경사비도 계속 큰데? 그럴걸? 거기 사람 Hai, ikut aku yuk. Hari-hari aku tuh padat banget. Makanya baju mesti nyaman, wanginya harus harian. Tapi itu sebagai bentuk kehadiran pemerintah, kehadiran negara, kehadiran stakeholder terkait seperti juga pemerintah daerah, karena kita konteksnya perlindungan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Karena ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa ke depan kita akan meningkatkan perlindungan pekerja migran sekaligus juga peningkatan kualitas pekerja migran. Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Komdigi Mutia Hafid menyebut sepanjang tahun 2025 laporan kasus penipuan Jindasim adalah jin yang bertugas mengganggu keharmonisan rumah tangga. You'll cut and run. Hujan gol terjadi di Old Trafford. Sementara pasukan Garuda terus mengejar perolehan medali di arena SEA Games Thailand.
Kabar selengkapnya akan hadir di Kabar Arena Malam sesaat lagi. Vietnam sukses hentikan kejutan Filipina. Thailand pertegas dominasi mereka atas Harimau Malaya. Final SEA Games hadirkan dua rival berat. Halo, salam Sport One, selamat malam. The year race facing a great The majority of its population resides in one of North Sumatra's regencies, the Kara Regency. This regency, which encompasses an area of 2,127.25 square kilometers, is home to people who coexist peacefully through mutual respect, appreciation, and love. Kota Karo ini pertama dia kota wisata, terkenal dengan puncak Gundali, Sinabu, Pulau Kawan. Seni budaya Tanah Karo seperti kayak tarian itu tarian 5 serangkai, itu biasanya juga dipakai untuk menjamu tamu. Dan ada juga yang gundala-gundala juga itu dipakai setiap ada kayak acara ritual-ritual itu gundala-gundala akan dipakai untuk menari. Pakai ada busananya, pakai topeng gitu. Setiap ada acara memang gundala-gundala ini nggak pernah ditinggalkan gitu. Memang etnis Karo-nya memang terkenalnya gundala-gundala. Ada juga seni budayanya Indikar dan pencak silat di sini juga sudah ada. Silat Teratai Suci itu lagi yang lagi terkenal ya. Gandala is a typical Tanah Karo traditional art performance. Benar. Satu nanti kalau menang lagi kan minta bantuannya 1 kali. Ya tentu harus kita perhitungkan. Di Kota Bogor, terletak di kawasan area wisata Gunung Salak Endah. Ada yang menyebutkan bukan hal mistis, tapi menurut catatan warga tak sedikit wisatawan yang tenggelam saat berenang dan mandi di sana. Kebanyakan korban mencoba untuk Karena menarik dan kisah sukses pelaku bisnis yang menginspirasi. Pada saat terjadi improvement akan ada shifting teknologi. Jangan lewatkan segmen khusus Take a Look dalam program Profit Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNBC Indonesia. CNBC Indonesia kini dapat Anda saksikan melalui siaran digital di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia. Caranya, sambungkan antena TV dengan set-top box. Tekan tombol setting pada remote dan pilih auto scan. Jika televisi sudah memiliki DVD tuner, tekan menu di remote, pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Pastikan Anda menyaksikan program-program unggulan CNBC Indonesia dengan kualitas gambar dan suara terbaik melalui siaran digital. Perbarui informasi terhangat seputar industri telekomunikasi di Indonesia. AI betul-betul tumbuh, tentu kita harus memperkuat jaringan connectivity. Menganalisis bersama para pakar sebagai acuan dalam mengambil keputusan terbaik bisnis Anda. Saksikan segmen khusus Telco Insight dalam program Profit Senin sampai Jumat jam 10 pagi.
di CNBC Indonesia. Simak diskusi eksklusif denyut industri jasa keuangan di tanah air. Demand yang masih cukup besar adalah back to basic. Bersama top manajemen perusahaan hingga para regulator, temukan solusi dan inovasi bisnis di sektor jasa keuangan. Saksikan segmen khusus Money Talks dalam program Power Lunch Selasa dan Kamis jam 11 siang lewat 55 menit di CNBC Indonesia. Anda kembali menyaksikan Profit bersama saya, Sarah Aryan. Pemirsa, Menteri Perindustrian Agus Gumiwakar Sasmita menilai Indonesia masih malu-malu dalam melindungi industri dalam negeri. Hal ini sangat disayangkan mengingat banyak negara terus berlomba untuk memproteksi industri mereka. Menurut Agus, kondisi ini terjadi karena campur tangan mafia impor. Agus menyebut hal ini menjadi tantangan semua pihak dalam melindungi industri tanah air. Agus menjelaskan banyak negara memproteksi industri mereka dengan berbagai kebijakan seperti melalui pengenaan tarif. Menurutnya hal inilah yang seharusnya dilakukan oleh Indonesia. Kebijakan perlindungan yang dilakukan Indonesia salah satunya melalui kebijakan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Agus menyebut kebijakan TKDN cukup ideal karena tidak melanggar aturan perdagangan dunia, melindungi tenaga kerja, dan menyerap tenaga kerja di Indonesia. Aturan TKDN tercantum dalam Permen Perin nomor 35 tahun 2025 tentang ketentuan dan tata cara sertifikasi TKDN dan bobot manfaat perusahaan. Sejauh ini 88.872 produk sudah tersertifikasi TKDN per Desember. Untuk melihat keindahan dari curug ini pun, gak akan kalian dapatkan dengan semudah itu, karena kalian harus melewati medan yang cukup tangguh. Kurang lebih, kalian membutuhkan waktu sekitar 1 jam dengan berjalan kaki dari wilayah parkiran hingga ke titik di mana Curug Seribu ini berada. Dengan medan yang cukup licin serta terjal, namun di akhir perjalanan kalian tersebut, kalian akan melihat sebuah pemandangan alam yang sangat indah serta eksotis. Namun untuk selalu diingat agar berhati-hati selama perjalanan. Uniknya lagi, kalian bisa menemukan beberapa mata air yang jernih serta bisa langsung kalian minum. Bukan hanya itu saja, perlu diketahui pula kalau perjalanan kalian menuju curug ini akan melewati beberapa bukit yang memiliki kemiringan sekitar 45 derajat, sehingga memang kondisi fisik yang fit merupakan sebuah keharusan apabila berkunjung ke kawasan wisata ini. Dan apa mata sisa Tuan yang mengelilingnya. Batu seberat bertonton nampak ringan, terangkat, terlempar dan berpindah jalur seolah tak mempunyai beban. Salah satunya adalah batu alien ini yang akhirnya hebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. sang penyanyi. Inilah batu alien yang biasa disebut oleh para warga. Batu ini berbentuk wajah manusia dan batu ini terbawa oleh wedus gembel. Bisa terbayang jarak dari Gunung Merapi sampai tempat batu ini ada itu sangat jauh. Dan konon katanya alat-alat berat yang mencoba untuk memindahkan batu ini sudah beberapa kali dicoba. Si kecil penakluk langit. Jimmy Wheeling, Empat menit kemudian giliran Jimmy Wheeling yang menambah keunggulan surga, golnya dicetak hasil tendangan keras. Tanya dulu, belum tentu juga kamu lolos. Just go. 아침들어가 같은 얘기 기자신 것 같은데
Juga nih. Lampion aku. Enggak sih, enggak pernah ya. Jadi bikin lagu aja, selama itu dari hati. Ketawa, kembali terus. Tapi setiap kita butuh kenyamanan, ada mie sedap ayam bawang resep baru. Manjakan dirimu dengan kenyal Mina. Bikin rileks suasana. Kuah gurih kemasan ayam kampung asli dan bawang goreng. Hangatkan dirimu dalam kenyamanan. Tambahkan ke dalam kehangatan. Cobain deh, resep barunya mie sedap ayam bawang dari Wingspot. Back to reality. Batuk dan pilek mengganggu keluarga. Fix Formula 44. Legakan batuk tidak berdahak, tenggorokan gatal, pilek dan bersin untuk rasa hangat di tenggorokan. Fix Formula 44. Bumbu kaldu sedap dari ayam berkualitas yang direbus lama. Kaldunya kental keemasan. 1 saset aja cukup bikin masakan lebih sedap. Mama, bisa masak sedap ini gak ya? Kami menyatakan permintaan kuota. Terus kayak gitu kesan angka gak sih? Masih penasaran dong ya sama lokasi syuting film favorit Kepo Friend yang lainnya? Tenang aja, setelah iklan yang morat ini, Miss Kepo bakal balik lagi. Tetap di Terkepo-kepo, kepo nggak sih? Nah, deh Miss Kepo sama aksi nyata mereka, ya nggak cuma obon-obon aja. Nggak cuma sungai lagi, Frank. Kepedulian kita kebersihan lingkungan mereka lakukan. Pemirsa, revolusi dalam timnas Indonesia sudah dimulai. Kabar selengkapnya saat lagi. Tetap bersama kami. Memang Hotin DCL beda dengan yang biasa. Karena rematik, keselio, dan nyeri sendi bukan sakit biasa. Pakai Hotin DCL. Bahan aktif DCL-nya meresap ke pusat sakit. Panasnya pas, redakan nyeri sendi dan keselio. Hotin DCL. Sendi harus dijaga, apalagi kalau usia sudah bertambah. Jika perlu, minum Wellmove, bantu jaga kesehatan sendi. Wellmove diproduksi dengan teknologi modern dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Anak banyak akal, punya cara spesial. Makan yang manis-manis, betul yang double kalsium. Perlindungan terbaik, gak ada lawan, cegah gigi dan luka. Ini Pak, kalau tutupnya ada gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Sinar UV bikin mini kita dan kusam. Jangan berlindung kayak gini, tapi gini. Baru gua mau beli UV 2 cukup 2 jari. 50 melindungi dari UV, vitamin C mencerahkan. Baru gua mau beli UV 2 Dengan hangatnya informasi. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan kabinet merah putih. Pemirsa, sebagian besar masyarakat Indonesia puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menggugah sekaligus mengedukasi publik. Dugaannya ini ada markup harga. Apakah sebenarnya modus pembebasan lahan seperti ini? Di sana paling banyak untuk bisa mendapatkan uang. Apa kabar Indonesia Pagi di TV1? Mau kaldu yang gurih mantap? Ya cuma mau. Aku butuh rasanya gurih yang makin mantap. Aku butuh lokal baru kini dengan ayam kampung.
Paduan ayam kampung dan 6 jenis rempah pilihan bikin kaldu gold standar makin gurih mantap dengan ayam kampung. Siapa? Paman tanya, siapa nama teman sepedamu? Wajahnya seperti apa? 32 triliun, nah itu yang kita namakan dengan Siangnya tadi katanya tinggal diaduk-aduk ya, Ce. Paling gampang lagi mas gini doang. Kita coba ya. Waduh. Susah ternyata ya. Ini berapa kilo? Kurang lebih 10 kilo ini. 10 kilo. Biasanya Cece bisa sampai berapa banyak? Kalau sekali ngaduk biasanya 25 sampai sensitivitas yang tinggi terhadap aktivitas tak kasat mata. Selain korban jatuh, he's been not really consistent here lately. Got to get things turned around. They all shot there in Oklahoma. Bull man himself, raised in the town with Julio Marino. Well, after a shaky start and a very unorthodox exit from the chutes by Warcry, Manuelito showing that when he's on. Produktivitas lain juga melakukan hal yang sama. Cuman ada juga negara lain terutama memberikan subsidi pada industrinya untuk ketika industrinya itu mengekspor ke negara lain. Dan itu membuat produk industrinya itu daya saingnya itu lebih tinggi dibandingkan produk yang sama di negara tujuan ekspornya itu. Nah ini yang menurut kami salah satu yang membuat industri dalam negeri itu produk. Ini ada apa nih Bu, boleh dijelaskan? Nah, ini isinya ada paling cheese. Ini juga salah satu produk paling best seller di Dia Cookies. Ada choco stick. Nah, ini choco sticknya. Sehingga lutut menjadi bisa promosi degradasi atau proses 15 mikron ke dalam tubuh kita ya. Yang pas ya untuk mendekati momen-momen untuk dinamika. Itu adalah soal Meksiko yang menaikkan biaya masuk untuk impor produk otomotif ke negaranya. Dan itu bagi Meksiko adalah untuk melindungi industri dan Yakis nyaris membawa Nuggets menang pada detik akhir, tapi tembakannya tidak masuk dan membuat laga berlanjut ke overtime. Nuggets kemudian menjauh pada babak ini. Budget promonya tuh dipotong setengah. Karena untuk keempat kepentingan. 야, 너 그냥 들어가. 내가 보고 있을 테니까. 야, 내가 네 물 믿고 들어가 잘하는 것도 없으면서. 난 여기, 넌 거기. Bawa polusi, apalagi bawa apa? Disentuh aja, wanginya nyebar. Tetap wangi deh. Pakai Royal Vaseline Sweet Floral, wanginya never ending.
tidak pernah mengkhianati hasil. Kita adalah Surya. Banjir bandang dan longsornya. Bisa, salah. Kurang aja kamu, Mas. Usianya 14 tahun yang lalu. Tapi ternyata seekor betina. Lah, si kapibara nyebur. Nah, kalau yang ini, ini pelikan ngapain sih? Mau cemilin si imut kapibara? Susah woi, nggak muat. Tutup, usaha nih ya. Sahabat RTV, kalau bahas kapibara, ada yang unik nih. Kalau biasanya kita udah sering lihat kafe anjing atau kucing, kali ini ada yang beda. Bukan Jepang namanya kalau nggak punya inovasi yang unik dan sejuta ide kreatif. Di Kichijoji, Tokyo, ada kafe yang bernama Kevin Neko Cafe, di mana kafe ini memfasilitasi pengunjung untuk mencicipi makan dan minuman sambil main bersama kapibara dan kucing. Kapibara. Kafe dengan konsep menggabungkan kapibara dan kucing ini adalah yang pertama loh di Jepang. Walaupun awalnya kelihatan aneh, tapi pengunjung kelihatan enjoy aja ya, nikmatin perpaduan unik satu ini. Sahabat RTV, sebelumnya udah tahu belum nih tentang kapibara? Kapibara adalah hewan pengerat terbesar di dunia yang habitat aslinya ada di Amerika Selatan. Walaupun punya badan yang cukup besar, tapi kapibara ini terkenal dengan keramahannya dan karakternya yang sangat lembut. Tuh, lihat aja, santai banget kan dia dengan hewan lain dan manusia. Gak heran ya kalau si kapibara jadi hewan kesayangan para pengunjung. Gemes banget ya, jadi pengen nongkrong ke sana deh. Kapibara. Loh, apa nih? Kok kelihatan kayak kelinci? Tapi bukan. Kayak marmut juga bukan deh. Oh alah, ternyata ini namanya chinchilla. Hewan pengerat asli Amerika dengan habitat aslinya yang ada di pegunungan Andes. Sahabat RTV tahu nggak sih kalau chinchilla termasuk kemudian Yahudi yang membentuk negara di wilayah Palestina dengan merangsang syaraf dan koordinasi tubuh. It's about who? He goes to trying to collect those extra points. If he starts too early and gets reared back too far, even into his hand, this one could bring him down. Swearingen with his chance now. They met up in Albuquerque, by the way. That's where they scored 90 and a quarter together only a couple weeks ago. Now you watch where Dalen had his hand on that last goal, and then you watch where he's pulling that rope now. He's got that hand pushed off just a little further down the side. And I don't say a whole lot. It's not 8 or 10 inches further, but he's a good 3 or 4 inches. 3 inches further down that bull's side. He's anticipating that bull to go left. He wants that anchor down there. This could be a go-around win, too. And that's what he needs to make a run at JR. All the ingredients are there for Swearingen to surge to the top. He needs 89 and a quarter. If it's that or better, he'll win his 5th round of the season. Dalen
accepting congratulations from all the bullfighters as the judges will continue to take a look at this one. May have reached down too early. That would be a killer. Oh, that'll turn out to be just sickening for Swearingen if he costs himself a possible round win. Because he's fixing to be 90. Oh no. Oh, well, from that angle, it's going to be inconclusive, but we've got cameras everywhere, so believe me, the judges one on the back will that get a look. seems. Oh, yeah, Oh. gosh. It's not good. From that angle, it was too early. Oh. It's going to be a no score, 7.86. The early touch for Swearingen. Both of the top two men in the world are left wanting on a Wednesday in Washington. We've got 20 athletes, 10 pairings to go. J-Dub, who do you like most? Man, there's two of them in there, but it's so hard to not go with Kate Pacheco. It's the leader of the round, the number one guy, the hottest guy going right now, and he reaches in there and he grabs one of the rankest bulls in bull riding today with Pookie Holler. When you see that matchup that he had a couple of weeks ago, here we're going to see it there in Glendale a couple of weeks ago, for 92 and some change. How can you not go with this one for the win? He's got it in the books. But you know what? There's also another match down there a couple deep that he's kind of feeling about. Austin Richardson and Mezcal. It's going to be fun to watch. You had to get that in there. It's my bad just a little bit. Fair enough. As we start with our world number one, Joao Ricardo Vieira, an abbreviated championship round tonight. He got in based on his world ranking. We have a minimum of 10. Lakukanlah pekerjaan mereka. Kawanan monyet ekor panjang berjumlah sekitar 99 ekor ini adalah Asmaul Husna. Memang menjadi daya program transformasi industri hijau, ya, di mana sekarang pasar Nefit 2025, Polri memperoleh predikat informatif dengan nilai 98,90 yang merupakan nilai tertinggi pada produk ramah lingkungan, produk akhir ramah lingkungan ini bisa disuplai oleh dari industri hulu sampai ke industri hilirnya itu memenuhi standar-standar industri hijau. Gitu. Komisi informasi kepada badan publik terbaik secara nasional. Penghargaan Arkaya Wiwarta Praja Nugraha ini merupakan apresiasi Komisi Informasi kepada badan publik yang berhasil menjadikan keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola organisasi. Yang generasi X mereka salah jadi kebutuhan yang butuhkan kemudian yang generasi Gen Z juga mereka ternyata ada gap antara kompetensi yang Gubernur Jakarta Pramono Anung Selasa pagi meninjau lokasi kebakaran ratusan kios yang terbakar di Pasar Induk Kramat Jati. Ke dalam gua, lewat celah kecil, baru deh bisa menemukan sarang burung-burung walet. Cute ya. Sahabat FPV, turbin angin merupakan salah satu pembangkit listrik yang ramah lingkungan dan pakai sumber daya alam yang bisa diperbarui, yaitu angin. Lihat deh bentuknya, tinggi banget dan besar ya. Turbin angin ini biasanya berukuran tinggi 106 meter atau setara kayak tinggi gedung pencakar langit 35 lantai. Sedangkan untuk baling-balingnya sepanjang 70 meter.
Namanya mesin, turbin juga bisa ngalamin kerusakan akibat hujan sama panas. Sehingga para teknisi ini harus naik ke atas turbin untuk melakukan perbaikan. Untuk mencapai puncak turbin, para teknisi ini harus naik lift atau menaiki 300 anak tangga dari dasar turbin sejauh 110 meter dan butuh waktu sekitar 15 menit untuk mencapai pusat mesin turbin. Pekerjaan mereka ini punya risiko yang tinggi loh, kayak tersengat arus listrik tegangan tinggi, jatuh dari ketinggian, kehalang kabut, sampai suhu panas pas musim panas bisa bikin dehidrasi, atau suhu dingin banget yang bisa bikin para pekerja kena hipotermia. Selain itu, angin kencang di atas jadi risiko bahaya tambahan buat para teknisi. Meski berisiko tinggi, kerjaan ini dibayar dengan gaji 35.000 sampai 50.000 dolar per tahun atau sekitar lebih dari 526 juta rupiah sampai 752 juta rupiah lebih atau sekitar 45 juta rupiah per bulan. Gimana sahabat FTV? Tertarik jadi teknisi mesin turbin? Kembali lagi di STB FTV. Kalau yang ini, nyari cuan dengan berburu timah nih sahabat FTV. Bangka Belitung dikenal sebagai pengekspor timah terbesar di dunia. Kebanyakan cadangan timah Indonesia tersimpan di laut, sedangkan saat ini cadangan timah di darat udah mulai menipis. Sumber daya alam yang melimpah di laut ini digadang-gadang jadi pemicu banyaknya penambang timah ilegal bermunculan. Setiap hari, para penambang harus menyelam di kedalaman 5-6 meter. Lokasi penyelaman biasanya di sekitar ponton tambang dengan durasi selama 2-3 jam. Supaya bisa menyelam dalam waktu lama, biasanya para penambang ilegal pakai selang kompresor yang disisipin ke dalam masker kaca yang nutupin wajah penambang. Udara lalu dipompa dari mesin diesel yang dipasang di atas ponton. Tapi pekerjaan penambang timah bawah laut ilegal di Bangka Belitung ini rupanya punya hasil yang fantastis loh. Pasalnya, para penambang timah ini bisa dapat cuan sampai 1 juta rupiah per harinya. Meski begitu, risikonya juga gede. Selain harus berhadapan sama angin dan ombak besar, serangan hewan buas juga jadi momok. Sahabat ATV, selain info yang tadi, berikut ini ada yang STB juga nih. Pemirsa, apa kabar Anda? Pemirsa, dalam sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Senin kemarin, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengingatkan bahwa There was just a foul in there. All right, well, we're going to clarify that hopefully before we go off air. If the 46 holds, it will move, as we just showed you, riding solo to the lead. But, right, that's one of those, there's a lot of these weird, I won't call them weird, but there's just a lot of layering to the rules sometimes as it goes towards pull outs versus rider outs versus reroutes. Some more things coming in here from mohon maaf saya agak lupa ya. Baik. Dan malam ini akan digunakan warga membangun rumah dan dalam lain adalah pengatur bantuan dalam bentuk
mendapatkan pekerjaan pada industri yang serupa yang berada di dekat domisili pekerja tersebut, atau juga kami juga di Kementerian Perindustrian sudah memberikan semacam kredit bantuan dari pemerintah untuk agar industri padat karya itu, terutama industri pakaian jadi itu bisa terus tetap berproduksi. Dan kemudian itu beberapa yang telah kami lakukan ya Pak. Dan yang paling penting itu adalah kalau melihat neraca tenaga kerja di industri pakaian jadi, kita mau kasih harga. Itu kapal penjelajah ini juga dapat menampung 3 helikopter. Pertandingan sudah dimulai dan pembuka angka mampu bisa diraih oleh Ordiales dan Filipina. Ya, kurang cermat tadi kita melakukan blok, kita akan gang. Si kini memburu pelaku lain yang diduga terlibat. Kan barang-barang bekas, Nur Aina membangun atap dan usai jeda profit akan kembali dengan deretan informasi menarik lainnya, jadi tetaplah bersama kami. Menghadirkan diskusi bersama narasumber yang kompeten di sektor pertanian dan pangan Indonesia. Hilirisasi kakao di Indonesia ini sudah mulai sekitar 10-11 tahun yang lalu. Memperbarui informasi seputar aksi korporasi dan Nur Aina juga menceritakan kebiasaannya saat di rumah, termasuk tempat favoritnya saat berkumpul bersama keluarga. Selamat sore dan menyaksikan Dunia. Kami sajikan informasi terlengkap seputar dunia ekonomi. Kuncinya itu adalah menggunakan AI untuk memprediksi harga mobil bekas. Kami rangkum berita pergerakan pasar saham dari dalam dan luar negeri hanya untuk Anda. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Baru Bulog memastikan stok. Hai Anda, Indonesia. Live di CNBC Indonesia. Mengupas tuntas isu terhangat di sektor minyak, gas, dan energi terbarukan. Setiap desa akan mendapatkan 1 megawatt peak solar panel. Menjadi acuan bagi pelaku bisnis dan regulator sektor energi di Indonesia. Terlepas ke daerah-daerah yang sekarang ini memang sudah tidak bisa menangani sampah. Saksikan segmen khusus Energy Corner dalam program Swap Box setiap Selasa jam 8 pagi di CNBC Indonesia. Kami sajikan informasi terkini seputar perkembangan dan inovasi teknologi di berbagai industri. Teknologi AI untuk misalnya customer service. Kami hadirkan perbincangan menarik dan kisah sukses pelaku bisnis yang menginspirasi. Pada saat terjadi improvement akan ada shifting teknologi. Jangan lewatkan segmen khusus Take a Look dalam program Profit Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNBC Indonesia. CNBC Indonesia kini dapat Anda saksikan melalui siaran digital di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia. Caranya, sambungkan antena TV dengan set-top box. Tekan tombol setting pada remote dan pilih auto scan. Jika televisi sudah memiliki DVD tuner, tekan menu di remote, pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Pastikan Anda menyaksikan program-program unggulan CNBC Indonesia dengan kualitas gambar dan suara terbaik melalui siaran digital. Dapatkan strategi investasi serta kisah inspiratif dari sosok berpengaruh di pasar keuangan Indonesia. Kalau dia itu punya aset, itu akan bahasa keren itu diluruhkan. Simak obrolan seru seputar isu ekonomi terhangat hingga pilihan saham yang paling cuan untuk dikoleksi. Jangan lewatkan Cuap-Cuap Cuan, Selasa, Rabu dan Jumat jam 7 malam. Di CNBC Indonesia.
Anda kembali di Profit bersama saya Sarah Ariyanti dan rekan saya Dina Gurni. Dan selanjutnya kita akan update perkembangan pasar saham hingga jelang penutupan sesi pertama. Di mana IHSG masih bergerak di zona merah, ada penurunan 0,23% ke level 4.630 pada siang hari ini. Kita lihat juga di tengah pelemahan IHSG secara konsolidasi, sektor-sektor mana saja yang berhasil menguat dan juga melemah. Kita lihat ke sektor yang pertama di tengah dimulainya hari pertama ada pemilihan gubernur Bank Indonesia menentukan arah kebijakan suku bunga finansial tampak tertekan 0,6%. Jadi juga dengan konsumen di negara Nataru justru tertekan 0,2%, sedangkan untuk konsumen justru berhasil menguat 0,39%, sedangkan sektor perindustrian bergerak stagnan. Kita lihat ke sektor lainnya. Sektor energi berhasil menguat 0,7%, bahan baku terkoreksi 0,73%, infrastruktur dan properti berhasil menguat masing-masing 0,41% dan 1,25%. Kita lihat 3 sektor lainnya, di mana sektor teknologi dan transportasi juga terapresiasi masing-masing 1,37% dan 1,24%, namun sektor kesehatan harus tertekan 0,61%. Informasi lainnya dalam showbiz, kabar duka mendalam datang dari Indonesia. Beragam kisah inspiratif hanya di CNN Indonesia. Kehadirannya memberi kebaikan untuk sekitar. Merekalah sosok pahlawan pemberi solusi bagi kehidupan. Wadah mereka untuk berkreasi, aktualisasi, sampai itu menghasilkan 1 kilo lebih popok sekali pakai. Saksikan CNN Indonesia Heroes setiap minggu jam 10:30 pagi di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati. All for the overhand knee to the body. The Kim snaps up the jab. Catches the kick, does one, can't do anything with it though. You can see Kim is very linear. Everything's coming straight down the middle for Kim. And Wong needs to create those angles to get past that long reach. And that's what he's doing. He keeps stepping off to the right side though, so he's stepping into the power side of Kim. You just saw Kim land that left hook coming on the inside there, almost like a modified jab. kreatif, sangat lucu dan dicintai banyak orang seperti Good footwork. So he's able to keep his feet underneath him and move himself quickly into position to make sure he's not off balance when he's pushing after. Pulls forward, tries to pull the head down to the knee there, this Kim. Absolutely agree with you, Mitch. But I tell you what, Wong. Gajah Sumatera lahir dari indukan gajah betina bernama Yulia. Ironinya, seekor anak gajah liar berusia 2 tahun terluka akibat tali jeratan di kakinya di kawasan hutan konsesi dari salah satu perusahaan perkebunan di Pelalawa, Turin. Bayi gajah Sumatera Elephas maximus sumatranus bernama Hetty dengan perkiraan bobot 64 kg lahir dari indukan gajah bernama Yulia di kawasan konservasi Taman Nasional Waikambas, TNWK, Lampung Timur, Lampung. Selang beberapa jam pasca dilahirkan oleh induknya yang kini berusia 12 tahun, sang bayi gajah telah berdiri dan langsung perlahan melangkah. Tim dokter hewan bersama para pawang gajah atau mahout langsung memastikan kondisi keduanya stabil, terutama pada fase awal persalinan yang sangat krusial bagi induk dan anak. Bayi gajah Hetty ini menjadi simbol harapan baru bagi keberlanjutan populasi gajah Sumatera di TNWK Lampung Timur. Ini kambing betina ya, induknya bernama Yulia,
dan anaknya lahir tanggal 4 Desember jam 23 malam. Anak yang pertama nih dari Yulia ini surprise juga buat kita. Lahirnya juga bagus ya, tidak ada kendala. Sementara seekor anak gajah yang berusia 2 tahun terluka akibat tali jeratan di kakinya di kawasan hutan konsesi milik salah satu perusahaan perkebunan di Pelalawan, Riau. Petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA mendapatkan laporan langsung mencari anak gajah tersebut. Petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA yang mendapatkan laporan langsung mencari anak gajah tersebut. Di lokasi, petugas menemukan kaki anak gajah itu terjerat tali seling yang diduga dipasang oleh para pemburu babi. Tim dokter hewan pun langsung mengobati anak gajah tersebut. Kaki kanan dari anak gajah tersebut dan seling atau tali nilon yang berada di kaki depan sebelah kanan itu dibuka